Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia yang akan meneruskan tentang materi kemarin. Ya, kemarin kita telah membahas tentang ancaman desintegrasi bangsa. Yang pertama ada ideologi, ada kepentingan. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kita akan masuk yang ketiga yaitu persoalan negara federal atau BFO yang sering disebut Biden Comes for Federal of Rights. Jadi BFO ini adalah cara yang digunakan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia pasca Indonesia itu merdeka. Jadi akan banyak sekali intrik-intrik atau cara-cara yang digunakan Belanda untuk mencapai tujuan mereka yaitu untuk menguasai Indonesia. Langsung kita mulai materinya. Jadi BFO atau negara federal ini dibentuk atas prakarsanya Van Mook. Nah, Van Mook itu siapa? Van Mook itu adalah salah satu tokoh dari Belanda yang tujuannya ingin menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Jadi pengen Indonesia ini dijajah meneh. Kenapa Van Mook belum puas? Belanda belum puas kalau belum mengeksploitasi habis kekayaannya yang ada di negara Indonesia. Karena mereka ketagihan mungkin ya. Karena sudah enak hidup di Indonesia, menjajah Indonesia. Akhirnya mereka pengen lagi, pengen terus aku tak terus soalnya duitnya gampang. Nah, perlu kalian tahu bahwa sebelum menjajah Indonesia, negara Belanda itu adalah negara biasa atau negara berkembang yang biasa di negara yang tidak maju ya. Tapi setelah menjajah Indonesia, Belanda menjadi negara yang kuat, yang besar ya. Lebih dari 300 tahun dalam buku sejarah disampaikan 350 tahun Indonesia itu dijajah Belanda, dieksploitasi masyarakatnya, sumber daya alamnya dintai, apapun dintai, tidak boleh berkembang. Orang-orang Indonesia tidak boleh sekolah karena kalau semakin banyak orang yang pandai nanti pasti akan terjadi yang namanya perlawanan ya, perlawanan-perlawanan. Makanya perlawanan-perlawanan itu dilakukan oleh para dokter, ada dokter Setiabudi, dokter dokter lain itu karena dokter itu adalah orang-orang yang langsung turun. Jadi dari sekolah Stovia itu mereka turun ke masyarakat mengabdikan diri. Mereka bertanya, mereka sharing sama masyarakat, "Iya Mbah, kabarin jenengan gerah nopo bla bla bla." Akhirnya ada yang namanya ngangkloh kalau orang Jawa bilang. Mereka seperti ini akhirnya karena mereka itu iba rasane mesake warga negaranya sendiri seperti itu kan kemudian mereka nanti membuat gerakan nah gitu. Makanya ada namanya masa pergerakan nasional. Jadi para dokter orang-orang pandai tadi berkumpul, nah kumpul gawe forum, forumnya apa? Forum yang tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Ada yang senang dengan cara perang, tapi ada yang senang dengan cara lobby atau diskusi dengan pemerintah Belanda. Ini piye ya piye, seperti ini ya gitu. Kita kembali lagi ke materi tentang ada yang namanya golongan. Nah, ini ada yang namanya golongan yang setuju dengan pembentukan negara negara Indonesia yang berbentuk serikat. Ada yang tidak. Nah, kan gini. Jadi golongan federalis itu adalah ingin membentuk Indonesia kan menjadi negara yang federal. Kemudian ada satu lagi yaitu ya ini bisa lihat itu adalah orang-orang yang tidak setuju. Indonesia ya tetap seperti masanya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka tetap bersikukuh, bersitegang antara dua kepentingan ini. Nah, karena kalau kita masuk dalam negara federal, nanti negara kita akan menjadi negara seperti Amerika. Nah, negara ini terbagi-bagi oleh negara-negara bagian. Jadi Amerika itu adalah negara yang di dalamnya masih terdapat negara. Kalau di Yunani namanya polis, negara kota. Tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Itu hanya intermezzo saja. Kemudian ada golongan federalis yang tidak suka dengan negara federal. Mereka menginginkan Indonesia itu menjadi negara republik, tetap Republik Indonesia, kesatuan. Jadi semua itu dalam satu negara. Jadi banyak sekali kalau dalam mata pelajaran PPKN bisa kalian lihat banyak sekali bentuk-bentuk negara ya.
atau bentuk pemerintahan itu banyak. Tapi yang cocok dengan Indonesia sampai saat ini adalah negara kesatuan. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya berjajar pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000 dan semuanya bersaudara, ya kan? Tidak membedakan warna kulit, bentuk rambut, bentuk pipi, apalagi kemudian bentuk badan, tinggi badan. Kita semua saudara, darah kita tetap merah. Seperti itu. Kalau dalam melakukan seperti itu, merah darahku, putih tulangku. Berarti orang Indonesia itu seperti itu. Darahnya pasti merah dan tulangnya pasti putih. Kalau darahnya hijau berarti bukan orang Indonesia itu. Ya, bisa kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, nah ini. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara bagian RIS. Nah, RIS tadi atau negara saya yang bentuk federal itu tidak puas. Karena tidak puasnya apa? Karena pembagian-pembagiannya mungkin tidak cocok. Ya, pembagian apa? Ya jabatan, ya bantuan dan sebagainya dan banyak yang menentang karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila kita. Seperti itu. Makanya pada 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat negara bagian Sumatera, Sunda, Borneo, negara Indonesia Timur itu dia bubarkan. Kemudian kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti konsep dasar para pendiri bangsa, RIS dibubarkan dan diganti menjadi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini ada upaya mempertahankan integrasi bangsa. Jadi kalau desintegrasi itu perpecahan, kalau integrasi itu berarti persatuan. Ya, bisa dilihat. Nah, yang pertama adalah pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Kata-kata apa itu? Nah, kalau kalian lihat di di Pancasila itu di bawahnya ada pita yang dibawa oleh burung Garuda itu ada tulisannya seperti itu. Nah, berbeda-beda itu berarti majemuk, tidak cuma satu. Di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, banyak sekali bahasa. Nah, apakah bisa semua bahasa itu disatukan? Nah, jadikan satu pasti tidak bisa, tapi bisa digunakan bahasa yang bersifat nasional. Jadi menjunjung tinggi ya, tidak mewajibkan semua menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia digunakan untuk persatuan. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke Papua sana, kamu pakai bahasa Jawa, orang Papua nggak mudeng, nggak akan paham. Kamu ke Kalimantan dengan bahasa Jawa, orang Kalimantan tidak akan paham. Tapi kalau kamu pakai bahasa Indonesia, itu pasti akan paham. Seperti itu jadinya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kerukunan. Kerukunan masyarakat itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kerukunan itu bisa menyebabkan manusia menjadi orang-orang yang tidak pecah, ya. Ya, perpecahan itu hilang kalau kita menjadi orang yang rukun. Kemudian adalah mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Tujuan nasional negara Indonesia mensejahterakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara Indonesia. Jadi kalian harus ikut mewujudkan cita-cita tujuan nasional dengan cara kalian sendiri. Nah, kalau anak-anak, yo caranya tidak melakukan diskriminasi atau membuli teman-temannya kan gitu. Nah, nanti kalau itu menyebabkan perpecahan. Pembulian itu tidak diperbolehkan. Kemudian adalah memajukan negara. Memajukan negara cara yang paling utama adalah dengan belajar dengan giat dan mempelajari hal-hal yang positif. Sekarang kita sudah mulai banyak gadget, kita sudah mulai banyak orang-orang yang maju, pintar dan sebagainya. Itu bisa kalian maksimalkan untuk belajar. Belajar itu gak cuma lewat sumber guru saja, tapi belajar juga lewat sumber-sumber yang lain. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Dalam era globalisasi ini perubahan itu sangat cepat. Cepatnya itu menyebabkan banyak orang yang kalah bersaing. Kalau kita ingin bersaing, berarti kita harus ikut dalam dalam ya dalam
pembelajaran yang bersifat luar negeri. Jadi kita keluar negeri itu nggak harus dekat tempatnya. Kita bisa mulai belajar memahami luar negeri. Nah, dengan belajar ini kita bisa lihat, jadi kita bisa nyaring ya, apa yang positif dan apa yang negatif. Karena sesuatu yang positif itu kalau tidak tidak kita laksanakan ya pasti sia-sia. Kita tahu kalau mencuri itu jelek, kita lakukan itu kan kita udah tahu tapi tetap melanggar. Kalau kebaikan contoh, kita diwajibkan sholat, tapi kita sendiri nggak sholat. Itu kan kebaikan yang sudah kita tahu tapi tidak kita laksanakan. Akhirnya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi banyak hal yang seperti itu. Contoh lagi, membantu orang tua. Itu kan pekerjaan yang baik, kita juga tahu. Tapi saya rasa banyak sekali anak-anak yang tidak mau melakukan hal tersebut. Maka dari itu, kita harus mulai belajar untuk melakukan hal yang positif. Hal yang kecil saja tidak bermasalah, tidak masalah ya. Itu karena hal yang kecil itu akan membuat kita menjadi besar. Nah, sesuatu yang besar itu juga dimulai dari hal yang kecil. Yang terakhir adalah memiliki nilai strategis dalam keutuhan bangsa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.